karena temanya 2 tahun pembangunan Lamongan, sangat banyak seharusnya yang harus kita diskusikan. Tidak melulu soal jalan yang rusak, tidak melulu soal moral yang rusak. Banyak. Saya yakin kita diskusi ini untuk kepentingan Lamongan, entah hari ini atau masa depan. Tapi sekali lagi tidak harus melepaskan bagaimana Lamongan terjadi hari ini. Itu yang perlu didiskusikan ulang, saya pikir. Sejak zaman Pak Masfuk, kata profesor tadi, ada banyak yang dibangun dan kemudian setelah berapa bulan hilang, tidak ada pertanggungjawabannya. Zaman Pak Fadli ada pembangunan tapi kemudian menyengsarakan lagi, dan kemudian sampai saat ini adalah jalannya memang gak tahu tepat. Meskipun sekarang ada uang pinjaman yang kemudian diatur bagaimana dikelola dengan baik. Terima kasih Pak Jarwo atas penyampaiannya tadi. Tidak cuma cukup itu, ada lagi yang paling fenomenal di Lamongan ini terkait banjir. Meskipun saya tidak pernah berkecimpung dengan teman-teman Bengawan Jeruh dengan diskusi-diskusinya, saya orang Bengawan Jeruh. Rumah saya Mungli di Kali Tengah. Jadi tahun kemarin memang sangat fenomenal, selama 14 bulan kita menikmati banjir. Kurang lebih hampir setahun. Mulai bulan 11 tahun yang lalu dan sekarang sudah mau banjir lagi. Dan enggak ada yang terjadi apa-apa. Hanya pertanian kami tumbang. Pertambakan kami tumbang, apalagi saat ini. Belum sempat panen, air sudah menenggelami tanaman kami. Belum lagi pupuk. Sampai sekarang kita susah mencari pupuk. Terus kemudian kita hanya ditanggapi, yang penting dalane apik lah beres. Tapi bagaimana? Apa ya? Itu kata Pak Camat kami yang kemarin. Yang penting dalane lah apik sih. Nggih. Apik. Sakniki pun dibangun, terima kasih Pak Jarwo. Tapi menangani banjir ini bagaimana? Ini sekarang air sudah di atas galengan. Dan kita belum sempat ngisi benih ikan. Air ambuni gak karu-karuan, Pak. Banger. Ketika kita ngisi ikan, itu sudah hampir pasti mati. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Itu satu. Yang selanjutnya, kemarin saya sering sebenarnya memberikan meskipun bukan solusi, saya pikir usulan terkait banjir. Kita ini selama ini dininabubukan dengan BLT, dininabubukan dengan subsidi, dininabubukan dengan bantuan-bantuan sosial yang hampir pasti semuanya dikorupsi. Dan orang-orang itu kemudian aku wis oleh bantuan. Tenang aja. Sampean tak kei bantuan, tenang aja. Artinya kita diharap untuk tenang. Padahal kita diruntuhkan secara lan-lanan. Cara ngomong basa Bengawan Jero niku lan-lanan. Kita diruntuhkan moral kita. Kita tidak lagi ngurusin soal gotong royong. Bayangkan, kita dulu sejak kecil diaturkan bagaimana saling membantu, gotong royong dan macam-macam. Sekarang apakah ada dari desa-desa yang sudah mendapat dana desa ini berapa tahun sekali kita gotong royong membersihkan desa, membersihkan enceng gondok? Enggak ada. Kita berpatron pada pemerintah.
Pemerintah, kita akhirnya masyarakat menyerahkan pemerintah juga. Oh, pemerintah yang menang kok, aku lah yang menang. Ini kompleks. Ternyata Lamongan itu sangat kompleks masalahnya. Tapi kemudian saya punya usul, misal di Pantaran Bengawan Jero itu ada berapa puluh desa, mulai dari hulu sampai hilir. Ada berapa kecamatan? Ada 140 desa di Pantaran Bengawan Jero. Ada sekitar 6 kecamatan. Bayangkan, separuh lebih makanan pokok di kota Lamongan di Bengawan Jero. Dan kita dibiarkan seperti itu. Kita seolah-olah menjadi pembantu masyarakat dan macam-macamnya dengan diskusi-diskusi. Tapi apa solusinya? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Setelah diskusi, kita dikembangkan untuk membentuk ini, membentuk ini, membentuk ini. Dan yang terakhir, kita pasti akan mendengar sudah akan dibentuk komisi irigasi. Hanya itu saja. Setelah itu apa? Sama seperti dulu, ada tumpang tindih soal berita-berita komunikasi dan macam-macamnya, kemudian dibentuk yang namanya komisi transparansi. Sekarang apa yang terjadi? Mendapat apa kita masyarakat dari komisi transparansi yang sekarang sudah tidak ada itu? Misal saya punya usulan satu soal Bengawan Jero. Kita ngomong soal pengembangan, minimal kita butuh banyak masyarakat muda yang pikirannya fresh untuk benar-benar menuju perkembangan itu, menuju perubahan itu, benar-benar menuju kejayaan. Ini kan kejayaan hanya di jalan-jalan, tidak sampai pada potensi apa yang dimiliki Lamongan, belum ada. Misal Bengawan Jero itu memang banjir, iya banjir, tapi kalau kita gotong royong sebelum sekarang ini banjir, pemerintah kan bisa menandatangani instruksi kepada desa-desa, ayo bareng-bareng 1 hari penuh, bersihkan Enceng Gondok, bersihkan sungai-sungai dari kotoran. Kemudian 1 hari penuh itu menjadi objek wisata yang vital, menjadi objek wisata yang luar biasa, mengandung makna bahwa kita gotong royong, bahwa kita menghasilkan sesuatu yang jayaan itu tadi. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman di desa-desa itu, engkau anggarani sakmene, engkau dipatekno nang desa, nang kades-kades. Terharu, Pak. Saya itu tidak akan pernah terjadi apa-apa ternyata. Meskipun usulan itu sangat efektif. Kemudian dari dari gotong royong itu kita akan mendapatkan misal kita mengundang Jaya Suprana. 1 hari penuh kan? 1 hari Minggu misalnya, semua masyarakat di Pantaran Bengawan Jero hadir untuk membersihkan Enceng Gondok, hadir untuk memperbaiki tanggul-tanggul, hadir untuk menaikkan galengan-galengan. Saya pikir ini yang kita lepas hari ini. Tidak ada yang berpikir soal 2 kepentingan bersama. 1 gotong royong, yang kedua menghasilkan. Ini pasti menghasilkan. Karena ini kita sudah berbicara soal wisata. Mana ada wisata yang tidak dapat hasil. Kalau ini dilakukan setiap tahun sebelum banjir itu tiba, saya pikir itu bisa mengurangi terjadinya banjir yang hampir 1 tahun penuh loh. Bayangkan. Saya sendiri juga termasuk pembina daripada relawan Bengawan Jero. Mungkin nanti akan bisa menjawab semua pertanyaan daripada Mas Magrus untuk menetralisir daripada permasalahan yang ada di Bengawan Jero. Karena tadi saya juga mendengar selentingan bagaimana pemerintah Kabupaten Lamongan kelihatannya itu kok acuh tak acuh tentang permasalahan banjir yang ada di Bengawan Jero. Ini tidak harus jatuh. Memang masalah banjir yang ada di Bengawan Jero itu adalah masalah sangat kompleks sekali. Dan permasalahan ini kalau ditangani oleh anggaran Kabupaten Lamongan, ini kami kira tidak akan mencukupi. Makanya saya kalau ketemu dengan Pak Yes, Pak Bupati, itu langsung ngomong, Pak tolong, Bapak
sering-sering audiensi, koordinasi, juga komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menangani masalah Bengawan Jero. Kalau anggaran Kabupaten Lamongan untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Bengawan Jero, saya kira nggak ada apa-apanya. Karena dengan kompleksitas daripada permasalahan yang ada di Bengawan Jero, ini memang tidak bisa kita itu membalikkan telapak tangan, permasalahan di Bengawan Jero itu bisa kita sulap selesai. Ini perlu juga penanganan khusus, perlu masukan, dan juga perlu anggaran yang lebih besar, dan juga perlu waktu untuk menangani masalah banjir yang ada di Bengawan Jero. Bapak Bupati sudah kerja, sudah menerjunkan beko untuk normalisasi Bengawan Jero. Ini salah satu upaya bagaimana sirkulasi atau arus air dari hulu sampai hilir ini nggak sampai tersumbat di Bengawan Jero. Oleh sebab itu, mungkin saat ini juga masih ada beko yang ada di kawasan Sumawinangun dan juga Kepudi Bener atau Waruk. Itu masih bekerja terus. Termasuk juga pembersihan eceng gondok. Dimulai dari Kali Corong yang berada di Desa Panggang, Kecamatan Glagah. Mungkin pada saat itu juga Bapak Dinas terkait, termasuk Pak Jarwo juga mungkin ikut hadir menyaksikan pencacahan eceng gondok atau bengok yang pada saat itu dilaksanakan di Desa Panggang. Ini nanti berjalan terus menuju ke hulu. Jadi dimulai dari Kali Corong, Desa Panggang langsung ke barat terus. Dan alhamdulillah sekarang tadi pagi itu saya survei itu sudah sampai di Desa Duduk Lor. Ini terus berjalan sampai nanti menuju ke Bengawan Jero bagian dalam, sehingga mungkin dalam target 2,5 bulan itu paling cepat eceng gondok ini nanti juga akan bisa bersih, bisa menuju ke muara Bengawan Jero, baik itu yang lewat pintu Sluis Rolak Guro, lewat pintu Sluis Tambak Ombo, dan juga lewat pintu-pintu Sluis yang lain. Ini upaya daripada pemerintah Kabupaten Lamongan atau dari Bapak Bupati Lamongan tentang permasalahan yang ada di Bengawan Jero. Jadi sebetulnya dari pemerintah sudah bekerja. Ini mungkin